Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Anggraini Ayu Lestari dengan NIM 034 akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Analisis Perkembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara, terkhusus di Malaysia. Latar belakang ekonomi Islam sebagaimana yang kita ketahui mengalami perkembangan yang cukup luas di Asia Tenggara. Ekonomi Islam merupakan bagian dari ajaran agama Islam di mana Islam adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh benua dan negara yang ada di permukaan bumi ini. Karena memang di dalam ajaran Islam itu sendiri menuntut kepada orang yang memeluk agama Islam untuk menyebarkannya atau mendakwakannya kepada umat-umat yang lainnya yang belum mengenal Islam. Selain itu, di dalam Islam pun diajarkan mudah dimengerti, sesuai rasional dan juga banyak bukti-bukti nyata bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Oleh karenanya, orang Islam yang memiliki akhlak yang baik akan dapat memudahkan dalam penyebaran dakwah Islam. Dan di sisi lain, penduduk sekitar yang non-Islam akan mau menerima, mengikuti, dan masuk ke dalam agama Islam secara sukarela tanpa paksaan. Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah adalah penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Analisis perkembangan ekonomi Islam di Asia Tenggara, terkhusus di Malaysia. Ekonomi Islam adalah salah satu jawaban dari bagaimana visi Islam direalisasikan. Proses realisasi visi Islam adalah mewujudkan ekonomi Islam dalam bentuk realitas. Proses mewujudkan ekonomi Islam yang menjadi sebuah realitas dapat dilihat dari dua wujud yang saat ini sudah berkembang, yaitu wujud teori ekonomi Islam dan praktik ekonomi Islam. Malaysia adalah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dalam perkembangan ekonomi Islamnya, khususnya perbankan syariahnya, cukup maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi alasan untuk meneliti perkembangan ekonomi dari kedua negara di atas. Perkembangan ekonomi Islam di Malaysia. Perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Pada tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia yang berbentuk lembaga. Lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad. Sistem sejarah perkembangan ekonomi Islam di Malaysia. Apabila perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran, ini menjadi salah satu sasaran bank sentral
Untuk mencapai sasaran tersebut, bank sentral harus melalui 3 langkah. Sistem perbankan harus mempunyai pemain yang cukup. Jasa dan produknya harus mencakup seluruh sistem perbankan dan harus tercipta pasar antar bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia. Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an, banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia oleh para intelektualnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin di Malaysia. Tentang prinsip perbankan Islam secara tidak langsung akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa transaksi Islam telah dipraktikkan di tanah Melayu sejak awal abad ke-16. Prinsip ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Melaka. Kebanyakan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan dipengaruhi oleh Undang-Undang Melaka, termasuk yang melibatkan aspek transaksi Islam baik secara langsung atau tidak langsung. Aktivitas jual beli menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenal sebagai bai al-wafa. Secara kebahasaan, bai berarti jual beli dan wafa berarti pelunasan hutang. Secara terminologis, bai al-wafa berarti jual beli bersyarat. Barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba. Jual beli dalam bai al-wafa biasanya mengenai barang tak bergerak seperti tanah dan rumah. Bentuk jual beli ini muncul pada abad ke-5 Hijriah di Bukhara dan Balkh. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah saya adalah ekonomi Islam adalah salah satu jawaban dari bagaimana visi Islam direalisasikan. Proses realisasi visi Islam adalah mewujudkan ekonomi Islam dalam bentuk realitas. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system setelah diundang-undangkannya Islamic Banking Act. Sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.